Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba mengerjakan soal dari praktikum pemrograman berorientasi objek yang nomor 1, yaitu mengenai penggunaan switch case untuk menentukan volume dari balok, kubus, dan tabung. Tapi di sini nanti saya akan membuat untuk volume balok dan kubus saja, yang tabung silahkan teman-teman cari. Oke ya, langsung aja kita buat kelasnya. Kita zoom dulu ya, kelihatan. Klik kanan, new Java class, kita namai hitung volume. Oke, finish. Saya perbesar saja supaya kelihatan. Oke, setiap project harus memiliki satu void main yang dijalankan. Walaupun dalam project nanti kalian atau teman-teman membuat void main ada banyak, tetap kalian harus menentukan salah satu yang harus digunakan yang utamanya. Oke ya, gunakan autocomplete ya, public static void main. Jadi nulis public gitu, kemudian control space, control spasi, tekan aja enter, selesai. Oke, terus kemudian kita akan mencoba membuat volume dari balok dahulu. Oke, volume balok. Nah, seperti ini. Biarkan programnya error, biarkan nanti IDE nya yang membetulkan. Jadi jangan bingung, loh ini kok salah, kok tidak apa-apa. Jadi biarkan gini, terus kemudian klik create method. Nah, nanti biar programnya yang benarkan sendiri. Klik, nah dia otomatis akan buat metode ini. Oke ya, tinggal tekan shift, kemudian tombol di keyboard cari END. Oke, untuk ngeblok dari depan ke belakang, terus kemudian hapus. Oke, rumusnya balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Artinya ada 3 parameter, 3 input. Berarti di volume balok ini garis 16 ini harus ada 3 parameter. Oke, panjang ya, panjangnya katakanlah 6, lebarnya 2, tingginya 3. Oke, kita save. Loh Pak, di sini kok salah, kenapa? Di sini kan ada merah-merah lagi nih. Nah, salahnya kenapa? Karena di sini ada 3 parameter, sementara di metode yang kalian buat tadi ini hanya nil, nggak ada parameternya. Jadi supaya benar, di sini kita harus nambahkan parameter. Parameternya tipenya apa? Disesuaikan seperti baris ke-16 ini. Ada 1, 2, 3 angka, berarti bisa double, bisa integer. Kita buat integer saja. In P panjang, lebar, in tinggi, T. Oke, kemudian kita buat sistem outprint untuk menampilkan hasilnya. Outprint, printlen, volume apa nih? Balok ya. Oke, hitung gitu. Oh, kenapa salah lagi? Ya, di sini kan ada merah-merah nih, dihitung. Kenapa salah? Karena kita belum membuat variabel hitung. Variabel hitung ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyimpan nanti hasil dari perhitungan volume. Nanti kita buat variabel hitung, tipenya integer, yaitu rumus dari volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, selesai. Terus tinggal volume dari kubus. Oke, caranya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya, kita copy aja, kemudian paste di bawahnya seperti ini. Tinggal diganti ini menjadi volume kubus.
kubus. Maaf. Kubus itu kan sisi-sisinya sama. Berarti hanya satu inputan saja. Katakanlah kita buat nilainya 8. Loh, kenapa salah lagi? Ingat, di sini namanya volume kubus. Di sini yang ada adalah volume balok. Artinya volume kubus belum dibuat. Cara buatnya biar otomatis bagaimana? Tinggal tekan lampunya, create method. Nah, ini volume kubus. Tinggal diganti isinya, tekan shift, kemudian cari tombol N di keyboard, END, hapus. Oke, kita bikin metode lagi namanya hitung. Rumusnya apa? I kali I kali I. Terus kita copy dari atas sistem output-nya. Oke, paste di bawah. Namanya volume kubus. Nah, oke, save. Misalnya kalian bingung, loh Pak, ini katanya tadi volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Tetapi kok di sini I kali I kali I. Kalau kalian pengen ganti, ya sekarang kan diganti sini, sisi kali sisi kali sisi. Loh, tetapi kenapa kok masih salah? Ingat caranya, taruh mouse kalian di lampu ini. Nah, di situ ada tulisannya variabel sisi. Enggak kelihatan, kita zoom dulu. Nih. Variabel sisi tidak ditemukan, cannot find symbol. Artinya tidak ditemukan variabel sisi. Kenapa? Di sini variabelnya I. Berarti yang dirubah I-nya ini menjadi C. Oke, selesai. Oke, berikutnya adalah cara menerapkan volume kubus dan volume balok ini menggunakan conditional switch case. Oke, berarti kita harus membuat switch case di mana nanti user itu akan menginputkan angka 1 lah, katakan angka 1 itu untuk menghitung balok, kalau angka 2 untuk menghitung kubus, kalau angka 3 itu exit gitu. Nanti kita gunakan ini. Oh ya, gini. Di sini kan masih belum ada ya library yang kita gunakan Java utilnya. Nah, kita nanti akan menggunakan Java util scanner, di mana scanner ini digunakan untuk membaca inputan dari keyboard. Nah, jadi teman-teman tinggal tulis gini, scanner control space scanner. Nah, ini Java util. Kalau kalian enter, nanti di atas akan import. Nah, ini import Java util scanner. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung importnya. Kemudian kita kasih nama objeknya yaitu SC, kemudian new scanner. Oke, system in. Maksudnya apa? SC ini adalah nama objek dari Java util scanner, kelas scanner, di mana dia akan baca inputan, yaitu menggunakan system.in. Oke, kita buat outprint untuk memberikan keterangan system outprint aja. Untuk outprint silahkan pilih gitu, silahkan pilih volume. Oke, 1, tekan 1 untuk volume balok, tekan 2 untuk volume apa? Kubus, tekan 3 untuk exit. Nah, kita sudah membuat keterangan, tinggal dari scanner tadi, inputan dari keyboard kita baca, kemudian kita masukkan ke switch case. Caranya bagaimana? Kita masukkan scannernya nanti ke variabel integer. Berarti katakanlah saya membuat variabel namanya input. Input ini adalah hasil pembacaan dari scanner, yaitu di sini tadi nama objeknya adalah SC. Berarti di sini SC dot apa di ini? Nah, di sini ada next in, next byte, next short, macam-macam. Nah, di sebelah kanannya itu ada variabel balikannya, variabel returnnya. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja. Kalau di sini input,
berupa integer, berarti nanti scannernya harus integer, berarti pilih yang next in, enter. Oke, kemudian variabel input ini akan kita masukkan ke switch. Ingat, switch hanya bisa digunakan untuk variabel tipe integer, boolean tidak bisa, itu ya. Berarti switch, nah ini input, nah kemudian kurung buka kurung tutup, nah yang satu switch ini, nah ini ada yang salah, bentar, input, oke. Switch berupa dari input tak tutup, oke. Terus kemudian jika ada switch pasti ada case. Case 1 itu digunakan untuk hitung apa tadi, tekan 1 hitung volume balok, berarti kita panggil volume balok. Volume tinggal tulis aja VA gitu, kontrol space, volume, kontrol space, volume balok. Angkanya berapa tadi baloknya? Ini pertanyaan 6 2 3, tutup, push. Oke, diakhiri dengan break. Udah, di copy aja, kemudian tekan paste. Oke, kan ini salah nih, case 1 semua. Nah ini nggak boleh, berarti diganti case 2. Kalau ini case 3, case 2 dia akan ngerjakan apa? Kalau tadi case 1 balok, case 2 nya hitung kubus ya, berarti volume kubus, ingat kubus kok parameternya bukan 3 tetapi hanya 1. Katakanlah saya mau hitung sisinya 8. Oke, kalau case 3 tadi kan exit, berarti breaknya diganti sistem dot exit. Oke, di situ ada tulisannya input, dikasih 0 aja. Oke, pokoknya dia harus integer yang 0 ini. Oke ya, jadi nanti ketika user menginputkan angka 1, dia akan hitung balok dengan parameter 6 2 3. Kalau user menginputkan 2, dia akan hitung volume kubus. Kalau user menginputkan 3, dia akan exit sistemnya. Oke, kita save. Terakhir ini baris 18 19. Apakah ini digunakan? Tidak, ini tidak digunakan nanti, karena yang digunakan adalah inputan dari user, kemudian dibaca, dimasukkan ke switch. Jadi baris 18 ini sama 19 ini kita komen. Caranya di blok, terus kemudian kontrol garis miring dekatnya tombol shift. Nah gini, digunakan untuk komen. Komen itu gunanya untuk apa? Digunakan untuk membantu programmer mengingat suatu baris coding tertentu. Oke ya, kita jalankan. Caranya bagaimana? Klik kanan, run file. Oke, saya perpisah. Nah, hasilnya seperti ini. Silahkan pilih volume, tekan 1 untuk volume balok, tekan 2 untuk volume kubus, tekan 3 untuk exit. Oke, katakanlah saya pilih angka 1, kemudian saya tekan enter. Nah, nanti dia akan keluar volume balok 36. Loh, kok bisa keluar 36? Ini dari mana? Oke, saya jelaskan di sini. Ketika user memasukkan angka 1, berarti dia mengerjakan volume balok 623. 623. Oke, volume balok ini metodenya mana? Tinggal teman-teman taruh mouse-nya di sini. Terus kemudian tekan kontrol, kemudian sampai icon mouse-nya berubah menjadi gambar tangan seperti ini, kemudian tekan klik, kontrol sama klik ditekan, dia akan loncat. Nah, dia akan loncat ke metode yang kalian klik tadi, yaitu volume balok. Volume baloknya adalah PLT. Oke, dari perintah komen tadi saya tandai, katakanlah P nya berapa tadi? P nya 6, L nya panjang, lebarnya 2, T nya berapa? T nya 3.
Artinya 3 ya. Berarti 6 kali 2 kali 3 6 ini kali 2 ini 2 yang ada di sini, 3 yang ada di sini. Berarti berapa? 6 kali 2 kali 3 12 kali 3 36 akan disimpan di variabel hitung dan ditampilkan di sini. Oke ya. Nah, inilah gunanya komen. Jadi digunakan untuk membantu programmer mengingat sesuatu baris coding yang dianggap penting gitu kata kalian. Oke, kita coba running lagi. Klik kanan, run file. Kita akan coba masukkan angka 2 ini, maka dia akan hitung volume balok atau kubus atau exit. Ya benar, dia akan menghitung volume kubus. Tekan enter. Nah, hasilnya 512. Dapat dari mana? Oke, kita masuk ke case 2. Case 2 adalah volume kubus dengan parameter integer 8. Kita klik kontrol di keyboard ditahan, kemudian klik di mouse. Dia akan loncat ke volume kubus. Nah, ini. Di mana sisi tadi? Sisi sama dengan 8 ya. Sisi tadi 8. Oke. 8 dikali 8 64 dikali 8 512. Lalu bagaimana jika user menginputkan 3? Kita coba. Oke, tekan 3, maka dia nggak mengerjakan apa-apa, dia akan exit. Kenapa? Karena di case 3 ini, case 3 system.exit, dia akan keluar dari aplikasi. Oke. Sekarang yang menjadi tugas kalian adalah membuat volume untuk tabung, gitu ya. Yang belum kan volume tabung. Nah, silahkan dicari rumus tabung itu seperti apa di internet. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya, jika berhasil menjawab, nanti akan saya tambahkan nilainya. Oke, gini. Saya mau coba input, nih, run file. Kalau saya masukkan 4, kemudian saya tekan enter. Kira-kira yang keluar apa? Nah, silakan dijawab di kolom komentar dan dijelaskan. Jika jawabannya benar, maka akan saya tambahkan nilainya untuk praktikum yang kedua ini. Oke, jika ada pertanyaan silakan sisipkan juga di kolom komentar. Nanti akan saya baca, akan saya balas gitu. Oke ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.